Alhamdulillah al-mun'imi ala khalqih al-mutafaddil bi ihsanihi wa karamih alladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira wa usalli wa usallimu ala man ba'athahu Allahu rahmatan lil 'alamina basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melangkahkan kaki kita untuk pergi ke kajian, sama-sama menimba ilmu agar kita mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan menimba ilmu ini adalah kewajiban bagi setiap muslim. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Setiap dari kita yang mengaku Islam, maka dia wajib hukumnya untuk menuntut ilmu syar'i atau ilmu agama. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa memulai kajian perdana kita di Mushola Nur Muhammad pada pagi hari ini, dan tema yang akan kita bahas yaitu hak istri yang sering dilalaikan oleh suami. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita sering sekali ya mendapatkan kajian yang menasehati ibu-ibu, yaitu bagaimana hak-hak suami yang patut dan harus dilakukan, namun sangat jarang sekali tema yang sebaliknya, yaitu hak istri yang harus ditunaikan oleh suami. Maka pada pagi hari ini kita tidak apa-apa agak mengulang sedikit poin-poin yang sudah kita ambil demi agar terciptanya keharmonisan di antara rumah tangga. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah akad nikah berlangsung, maka mulailah berlaku kewajiban berinteraksi dengan baik antara suami istri. Suami harus memperlakukan istrinya dengan baik, begitu juga istri harus memperlakukan suaminya dengan baik. Jadi keduanya melakukan interaksi dalam rumah tangga dengan cara yang baik-baik. Dan pada dasarnya hubungan suami istri itu keduanya dibangun atas dasar kerjasama dan saling pengertian di antara keduanya. Dan yang harus dilakukan adalah keduanya saling melaksanakan kewajibannya masing-masing. Jadi bukan menuntut hak. Ini yang perlu kita garis bawahi. Kita tidak usah menuntut hak kita, namun kita fokus kepada peran kita, yaitu melaksanakan kewajiban kita. Karena apa? Karena kalau kita melaksanakan kewajiban kita sebagai suami, kewajiban kita sebagai istri, otomatis pihak yang satunya atau pasangan kita merasa bahwasanya, oh pasangan saya sudah melakukan kewajibannya sebaik mungkin, maka saya harus melakukan kewajiban saya sebaik mungkin. Dan kewajiban seorang suami merupakan hak dari istri, dan kewajiban seorang istri merupakan hak dari suami. Jadi kita harus fokus untuk melakukan kewajiban kita tanpa fokus untuk saling menuntut hak. Karena apa? Karena kalau setiap orang hanya fokus untuk menuntut haknya, maka yang akan terjadi adalah konflik. Tapi kalau setiap orang fokus untuk melaksanakan kewajibannya, maka tidak ada sesuatu yang membebani dirinya untuk mendapatkan hak. Dan itu poin pertama yang sangat penting. Kita harus fokus untuk melakukan kewajiban kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah, "Walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf." Dan ini adalah nasihat buat bapak-bapak dan para wanita, mereka mempunyai hak yang seimbang dengan kewajiban yang ia lakukan. Jadi kalau istri kita sudah baik, sudah melakukan kewajibannya di rumah tangga, sudah melakukan sesuatu yang patut dan harus dia lakukan, maka ia patut diberikan haknya. Dan ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Istri juga mempunyai hak yang harus ditunaikan oleh suaminya bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga memberikan nasihat kepada kita untuk memperlakukan wanita dengan baik-baik. Istausu bin nisa'i khaira. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, berbuat baiklah kalian kepada istri-istri kalian, kepada para wanita-wanita.
Ya, kita kembali lagi. Istausu bin nisa'i khaira. Perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah berbuat baiklah kalian kepada para wanita. Fa innal mar'ata khuliqat min dhila'. Karena seorang wanita itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tulang rusuk. Nah, bagaimana sifat tulang rusuk ini? Wa inna a'waja ma fid dhila'i a'la. Dan yang paling bengkok dari tulang rusuk adalah yang paling tinggi. Wa in dhahabta tuqimuha kasartaha. Kalau kita berusaha untuk membuat istri ini seperti kita, menggunakan logika, gak bisa. Pasti kita akan mematahkan istri kita. Karena memang pada dasarnya dia tidak diciptakan untuk lurus. Dan dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan fitrahnya, yaitu yang bengkok tersebut. Wa kasruha talaquha. Dan kita mematahkan tulang rusuk tersebut dengan menceraikan istri kita. Jadi kita tidak boleh bermudah-mudahan untuk menceraikan istri kita. Karena memang pada hakikatnya dia tidak bisa disamakan dengan laki-laki. Beda fitrahnya, beda cara berpikirnya, beda cara pandangnya, beda. Jadi kita diperlakukan baik oleh istri kita, kita harus memperlakukan baik kepada istri kita. Dengan cara apa? Istausu bin nisa'i khaira, berbuat baiklah kepada mereka. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah wanita-wanita atau istri-istri kita dengan tata cara yang baik. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai istri kita kalau di rumah itu bawaannya cemberut terus kalau ada kita, bawaannya bad mood terus kalau ada kita. Mereka seolah-olah mengharapkan kapan ya suamiku ini pergi kerja. Senang kalau suaminya pergi kerja. Atau senangnya kapan? Ketika kumpul sama teman-teman arisannya misalnya. Atau senangnya kapan? Ketika dia bersama dengan teman-teman wanita sosialita teman-temannya. Atau ketika dia berkunjung kepada rumah saudari-saudarinya. Itu dia sangat senang dan sangat bahagia. Dan ketika dia masuk ke rumah, dia sangat cemberut dan sangat sedih. Jangan sampai seperti itu. Karena yang terbaik adalah kita menjadikan rumah kita menjadikan rumah tangga kita seperti baiti jannati, atau rumahku adalah surgaku. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana caranya? Bagaimana agar kita bisa menjadikan baiti jannati atau rumahku adalah surgaku? Yang pertama yaitu kita hendaklah menghadirkan kebersamaan. Menghadirkan keakraban, serta apa saja yang mendukung suasana saling menyenangkan di antara suami istri. Misalnya, seorang suami senang sekali kalau istrinya berdandan yang cantik. Begitu juga sebaliknya, seorang istri juga sangat senang apabila suaminya memakai pakaian yang ia inginkan. Nah, jadi laki-laki ini jangan cuma hanya menuntut hak dari istrinya, tapi kita juga harus memberikan sesuatu yang sangat istimewa kepada istri kita. Jadi kita menghadirkan kebersamaan, kalau di rumah nggak ada snack ya kita beli snack untuk makan bersama, dan kita menghadirkan keakraban dengan cara apa? Dengan cara ada 1 atau 2 jam tidak ada yang memegang handphone. Semuanya akrab dalam meja makan. Ketika makan bersama, semuanya tidak ada yang memegang gadget misalnya. Dan itu adalah salah satu hak yang dirindukan oleh istri, yaitu menghadirkan keakraban di antara mereka berdua. Karena dengan itu akan datang satu suasana, yaitu suasana saling menyenangkan di antara suami dan istri. Kemudian jamaah sekalian, selain itu kita juga patut untuk mempelajari psikologi wanita. Bagaimana wanita bertindak, bagaimana wanita berlaku sehari-hari, itu patut kita untuk belajar. Karena apa? Karena kita dengan wanita itu jauh sekali perbedaannya. Dan kalau kita tidak belajar, maka kita tidak mengetahui psikologi dari wanita tersebut. Oleh karena itu patut bagi kita juga untuk belajar. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan al-mu'asyarah az-zaujiyah atau interaksi di antara suami istri merupakan sesuatu hal yang sangat mudah dan sangat ringan. Allah Subhanahu wa taala hanya menyuruh kita untuk berbuat baik kepada pasangan kita
sesuai dengan kebiasaan yang kita temui dalam komunitas kita. Kalau misalnya dalam komunitas kita sering memberi bunga kepada istri adalah suami yang baik, maka kita sering memberi bunga kepada istri. Sering memberikan uang tambahan misalnya kepada istri merupakan kebiasaan yang baik, maka kita hendaklah memperlakukan hal tersebut kepada istri kita. Jadi kita jadikan kebiasaan-kebiasaan baik yang ada pada urf atau yang ada pada kebiasaan setempat menjadi salah satu nilai plus bagi istri kita. Dan jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang suami kepada istrinya satu-satunya tujuannya yaitu demi memperkuat hubungan pernikahan di antara mereka berdua. Dan agar lebih erat lagi tali kasih dan ikatan kasih sayang di antara mereka berdua. Agar mencapai kebaikan bersama di bawah naungan cinta dan kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ar-Rum, "Wa min ayatihi," dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, "an khalaqalakum min anfusikum azwaja." Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan pasangan untuk kita dari jenis kita. Yaitu kita laki-laki mempunyai pasangan dari jenis kita sama-sama manusia yaitu perempuan. Dengan tujuan apa? Litaskunu ilaiha, agar kita mendapatkan ketenangan. Jadi dengan menikah kita mendapatkan ketenangan, kita mendapatkan sukacita, wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Dan Allah lah yang menjadikan di antara kita semua kasih dan sayang. Mawaddah warahmah, yaitu kasih sayang di antara keduanya. Dan konsekuensi dari ayat ini yaitu bagi yang berbuat sebaliknya, atau siapapun yang berbuat buruk kepada pasangannya, siapapun yang lalai kepada pasangannya, atau siapapun yang mengurangi hak pasangannya, maka ia akan menanggung dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti. Karena apa? Karena dia tidak melaksanakan perintah Allah Azza wa Jalla. Yaitu Allah memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada pasangan, namun ia melakukan hal yang sebaliknya, yaitu zalim kepada pasangannya, maka akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi laki-laki kita harus meletakkan di dalam akal kita bahwasannya berinteraksi yang baik kepada istri merupakan ibadah, merupakan sesuatu yang menghasilkan pahala. Sebagaimana kita berbuat baik kepada orang, memberikan nafkah kita kepada orang misalnya, bersedekah di tengah jalan, itu mendatangkan pahala, maka berbuat baik kepada istri kita lebih mendatangkan pahala dibandingkan kita berbuat baik kepada orang lain. Karena apa? Karena itu adalah apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairukum khairukum li ahli." Sebaik-baiknya kalian orang yang baik kepada siapa? Kepada istrinya. Bukan kepada bawahannya di kantor, bukan. Bukan kepada teman nongkrongnya, bukan. Bukan kepada temannya main futsal, bukan. Tapi khairukum, sebaik-baiknya kalian adalah khairukum li ahli, orang yang paling baik kepada istrinya. Wa ana khairukum li ahli, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan aku atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling baik kepada istriku atau kepada keluargaku. Jadi jamaah sekalian, kalau antum masih baik kepada teman-temannya dan tidak baik kepada istri-istri antum semua, maka ada kesalahan di sini. Karena orang pertama yang harus mendapatkan kebaikan dari kita adalah pasangan kita, bukan teman-teman kita. Dan perlu kita ketahui juga, Bapak-bapak sekalian, kita berbuat baik kepada istri bukan mengharapkan timbal balik dari istri, bukan. Tapi kita berbuat baik kepada istri, kita mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala saja. Capek, Pak, kalau kita minta dibalas sama istri. Kita ngasih uang, jajan tambahan, kok dia nggak ngelayanin kita, kok sama-sama aja,
Kok dia nggak bikinin jajan, padahal kita sudah ngasih uang tambahan. Karena apa? Karena kita masih berharap kepada manusia. Istri kita itu manusia, Pak. Kalau kita berharap kepada manusia, biasanya kita akan kecewa. Kecewa, nggak sesuai ekspektasi. Jadi kita harus menaruh di benak kita, di dalam akal pikiran kita tidak mengharapkan balasan dari istri kita. Kita hanya mengharapkan pemberian kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita baik kepada pasangan kita baik kepada istri kita mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita akan masuk kepada inti dari kajian kita, yaitu hak istri yang harus dipenuhi oleh suaminya. Siap-siap Bu, catat Bu. Catat terus kasih tahu suaminya Bu. Kirim linknya habis ini. Hak pertama yang harus dipenuhi oleh suami yaitu menginap bersama istri. Jadi bapak-bapak sekalian, yang harus diketahui, malam hari adalah haknya istri. Tapi ana ada futsal Ustadz, futsalnya sore. Oh tapi kalau ngafe itu enaknya habis isya Ustadz, ngafenya pagi. Pagi ini sudah mulai buka nih kafe ini. Jadi apa? Malam adalah haknya istri, mutlak itu. Jadi istri memiliki hak atas suaminya untuk bermalam dengan dirinya. Para ulama di sini menjelaskan bahwasanya bermalam minimal 1 di dalam 4 hari. Kalau dia mempunyai 4 istri. Nah, jadi kalau dia punya 4 istri, jadi minimal dalam 4 hari ini ada 1 malam jatah bagi istri tersebut. Nah, kalau yang orang-orang yang muwahhidin ini, nggak berani-berani ini, yang punya istri cuma 1, maka dia wajib setiap malam harus menginap di rumah istrinya saja. Betul ini. Jadi jangan sampai malam-malam hari kita menginap di tempat-tempat lainnya. Kita menghabiskan hari-hari kita untuk di kafe, untuk nongkrong, untuk melakukan aktivitas. Padahal malam hari adalah hak bagi seorang istri. Karena apa, Pak? Karena istri sepanjang hari itu capek. Butuh untuk ngobrol bersama suaminya, butuh untuk melampiaskan apa-apa yang biasanya dia temui dari pagi sampai siang. Mau sama siapa dia curhat? Kalau laki-laki bisa untuk mempunyai istri lebih dari 1, maka istri tidak bisa mempunyai suami lebih dari 1. Oleh karena itu malam adalah haknya istri. Kalau ada kegiatan, kalau ada sesuatu apapun yang mengharuskan kita untuk keluar malam, dan itu sifatnya tidak urgent, maka kita tunda. Kita tunda, kita maksimalkan malam hari hanya untuk istri. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah menegur seorang yang ahli ibadah. Yang ditegur bukan ahli majelis ya, tapi ahli ibadah. Orang yang setiap malamnya hanya fokus untuk sholat, fokus untuk tilawah, fokus untuk membaca Al-Quran, dan dia tidak memperhatikan hak istrinya. Maka ditegur oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, kalau kamu sangat-sangat bertakwa, sangat-sangat beriman, dan sangat-sangat ingin melakukan amalan soleh, maka tidak boleh kamu melakukan amalan soleh lebih dari 3 malam. Jadi seolah-olah dia diperlakukan mempunyai 4 istri. Jadi 3 malam itu maksimal kamu beribadah, dan 1 malamnya kamu harus tidur bersama istrimu. Dan ini adalah hukum Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu kepada seorang sahabat yang ahli ibadah, yang memfokuskan hari-harinya hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Dan itu tidak dibenarkan setiap hari beribadah, tidak. Karena istri juga mempunyai hak untuk suami itu tinggal bersama istri dan tidur bersama istri. Apa saja kondisi-kondisi yang membolehkan suami tidak bermalam dengan istrinya, yaitu ketika ada udzur syar'i atau ada udzur yang diperbolehkan secara syariat. Contohnya apa? Seperti ia sedang safar misalnya, atau dia sedang bepergian jauh atau keluar kota, yang mana itu tidak mungkin ya dia tidur bersama dengan istrinya. Maka pada saat ini syariat membolehkan suami untuk tidak
bermalam dengan istrinya. Kemudian berikutnya, kalau ada kesibukan mencari nafkah. Misal, orang yang shiftnya malam, dia mau nggak mau jadi satpam di salah satu perusahaan. Mau tidak mau dia malamnya tersita untuk mencari nafkah. Maka ia diperbolehkan untuk tidak menginap dengan istrinya. Namun diganti di siang hari. Karena apa? Karena mau nggak mau dia harus kerja ya pada malam harinya, maka siang harinya ia berikan kepada istrinya. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun suami tidak diwajibkan untuk memenuhi permintaan menginap bagi istrinya jika ia sedang sibuk atau dia sedang ada pekerjaan atau kewajiban lainnya, namun sebaiknya ia meninggalkan kesibukan tersebut di malam hari dan ia lebih fokus untuk mendatangi istrinya dan menjalankan kewajibannya untuk menginap di rumah. Kemudian yang berikutnya, apa saja kewajiban suami kepada istrinya? Wajib bagi suami untuk menggauli istrinya atau berhubungan biologis dengan istrinya minimal 1 kali dalam setiap 4 bulan jika tidak ada uzur yang menghalanginya. Karena apa jamaah sekalian? Karena istri juga mempunyai hak untuk digauli secara biologis. Jadi bukan suami aja ya, suami yang selalu menuntut dan selalu memberitahukan kepada istri, kalau kamu tidak melayani aku maka akan dilaknat oleh malaikat sampai subuh dan seterusnya, tanpa ia memikirkan hak dari seorang istri untuk mendapatkan jatah hubungan biologis. Karena jatah hubungan biologis ini akan membantu seorang wanita untuk tidak berbuat maksiat, untuk menjaga matanya, untuk menjaga kemaluannya, menjaga kehormatannya, dan lain sebagainya. Dan kalau tidak terpenuhi hubungan biologisnya dengan cara yang halal, siapapun itu, laki-laki atau perempuan, pasti akan mencarinya dengan cara yang haram. Wal'iyadzubillah. Oleh karena itu, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu hak terbesar dalam hubungan pernikahan adalah hak istri untuk mendapatkan nafkah batin, yaitu pemenuhan hubungan biologis. Kalau cari duit, istri insya Allah bisa juga cari duit. Kalau cari makan, insya Allah istri juga bisa cari makan. Tapi kalau cari kebutuhan biologis, istri tidak bisa kecuali dengan suaminya. Jadi kita semua harus memberikan hak biologis juga kepada istri kita, karena itu adalah tujuan utama pernikahan. Jadi tujuan utama pernikahan yaitu al-mu'asyarah bil ma'ruf atau bergaul dengan cara yang baik. Salah satunya yaitu hubungan biologis. Selain itu, hubungan biologis juga mempunyai banyak sekali keutamaan-keutamaan, di antaranya bisa melangsungkan keturunan agar kita mempunyai anak-anak yang soleh dan solehah. Karena itu kita akan dibanggakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di hari kiamat nanti. Tazawwajul wadudal walud, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nikahilah wanita-wanita yang penuh rasa cinta dan kasih dan bisa banyak mempunyai anak. Fa inni mukatsirun bikumul umama yaumal qiyamah, karena aku akan membanggakan umatku yang sangat banyak ketika di hari kiamat nanti. Kemudian di antara keutamaan kita memberikan hak biologis kepada istri, yaitu menjaga diri istri agar jauh dari perbuatan tercela. Oleh karena itu jamaah sekalian, para suami, di antara suami dan istri harus terjalin rasa kasih sayang, rasa kedekatan, rasa pemenuhan hak masing-masing agar tidak ada yang merasa terzolimi. Sekarang ada pertanyaan, kenapa kok minimal 1 kali dalam 4 bulan? Ada yang tahu? Di sini ulama menyimpulkan kenapa 1 kali dalam 4 bulan sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala ketika menjelaskan tentang ila. Nah, ila ini akan kita bahas insya Allah di pertemuan yang akan datang. Apa itu ila? Ila adalah seorang suami yang bersumpah untuk tidak menggauli istrinya karena ia sakit hati kepada istrinya. Dan ini adalah adat jahiliyah. Mereka mempunyai istri lebih dari 1. Ada yang punya istri 4. Dan ketika dia sakit hati atau dia kesel sama salah satu istrinya,
maka ia mengharamkan istrinya untuk mendapatkan kenikmatan biologis. Dengan cara dia bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala, aku tidak akan menggaulimu. Apakah itu diperbolehkan? Tidak diperbolehkan bila lebih dari 4 bulan. Dan 4 bulan ini adalah batas maksimal. Karena memang seperti itu ya di zaman-zaman jahiliyah dulu, oleh karena itu Islam datang untuk menyempurnakan agar tidak terjadinya tuntutan dari seorang istri yang tidak mendapatkan hak dari suaminya. Jadi dulu seperti itu ibu-ibu. Kalau dia tidak suka kepada istrinya, dan dia istrinya ada banyak ya, maka dia bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala untuk tidak menggauli istrinya tersebut. Dan itu tidak diperbolehkan bila lebih dari 4 bulan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah, lilladzina yu'luna min nisaihim, bagi orang-orang yang bersumpah tidak akan mendatangi istri-istri mereka, tarabbusu arba'ati ashhur, maka ia diberi waktu penangguhan selama 4 bulan. Fa in fa'u, kalau mereka kembali rujuk atau kembali menggauli istrinya secara biologis, fa innallaha ghafurur rahim, maka Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi ayat ini menjelaskan bahwasannya maksimal 4 bulan dia tidak menggauli istrinya. Setelah dari 4 bulan, maka ia diberikan 2 pilihan. Yang pertama, dia harus menggauli istrinya, karena itu merupakan hak istrinya, atau kalau tidak, maka ia harus menceraikan istrinya. Jadi jangan digantung, kesian. Dia juga mempunyai hak untuk mendapatkan kenikmatan biologis. Dan tidak bisa dia dapatkan kecuali dengan suaminya. Karena suami hanya satu. Sedangkan suami bisa mempunyai istri lebih dari satu. Jadi kalau dia tetap tidak mau menceraikan dan dia tetap tidak mau menggauli, maka perempuan tersebut bisa pergi ke mahkamah atau pergi ke hakim, dan hakim yang akan menceraikan di antara keduanya. Dan itu nanti akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Namun Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, beliau berpendapat wajib memenuhi kebutuhan biologis istri sesuai dengan kebutuhan istri. Jadi kita tidak mengambil batas minimal ya. Ya udah minimal 1 kali dalam 4 bulan kan? Ya udah 4 bulan sekali deh. Jangan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah memberikan kita nasihat bahwasanya kita wajib memenuhi kebutuhan biologis istri sesuai dengan kebutuhan istrinya. Jadi jangan kalau laki lagi pengen dia harus mendapatkan, kalau istri lagi pengen kita malas-malasan, jangan. Karena ini adalah kewajiban dari kita. Selama hal itu tidak membahayakan bagi seorang suami. Nah, apa membahayakan bagi seorang suami? Yaitu misalnya dia sedang dalam keadaan sakit, atau dia ada uzur yang menyebabkan dia untuk tidak bisa melakukan kegiatan biologis. Karena apa jamaah? Karena istri kita, suami kita, atau pasangan kita itu sama seperti pakaian yang kita pakai. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Para wanita adalah pakaian bagi para suaminya, dan para suami adalah pakaian bagi para istri-istrinya. Sebagaimana seseorang sangat membutuhkan pakaian dan dia tidak mungkin 1 hari tanpa berpakaian, maka pasangan kita juga membutuhkan pakaian, yaitu diri kita. Untuk apa? Untuk melakukan atau mendapatkan hak dari hubungan biologis mereka. Jadi kewajiban ini merupakan urgensi ya, atau sesuatu yang wajib yang sama dengan nafkah lahir. Jadi bukan cuma nafkah lahir saja kita fokus, yang penting saya kasih uang jajan, yang penting saya beliin baju, yang penting kamu tinggal di rumah. Tapi masalah biologis entar dulu. Nah itu tidak boleh, karena kewajibannya yaitu sama kita memberikan nafkah lahir dan nafkah batin. Di antara uzur-uzur lainnya selain sakit, yaitu misalnya suami dalam keadaan berihram, dan kita tahu bahwasanya dalam keadaan berihram baik umroh maupun haji maka tidak dibenarkan untuk berhubungan suami istri. Kemudian alasan lainnya yaitu safar atau bepergian keluar kota, maka itu diberikan uzur untuk tidak menggauli istrinya. Atau alasan lainnya yang dibenarkan oleh agama yaitu apabila suaminya lemah syahwat. Nah, lemah syahwat tentunya tidak bisa lemah syahwat begitu saja, tapi ia harus berobat.
Tapi selama dia belum sembuh, maka istri diminta untuk bersabar kalau ia kuat. Kalau ia nggak kuat bagaimana? Maka ia boleh meminta pisah atau meminta perceraian dan menggugat di pengadilan agama. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wanita secara fitrah mempunyai rasa malu. Jadi pada situasi tertentu ketika ia tidak digaulin, dia nggak bakal minta sama lakinya. Nggak bakal udah. Karena memang fitrahnya ia mempunyai sifat malu atau rasa malu. Jadi kita sebagai suami, kita harus peka. Kapan istri kita meminta, biasanya kan kelihatan ya mungkin ya, kalau dia sedang menginginkan dan lain sebagainya, insya Allah dari kita mengetahui. Jadi kita tidak boleh taksir atau kita tidak boleh bermudah-mudahan untuk tidak memenuhi kebutuhan biologis istri kita. Ada sebuah kisah yang sangat luar biasa dan saya termasuk takjub ya ketika membaca kisah ini. Seorang ayah bertanya kepada istrinya, bertanya kepada anak perempuannya. Saya ulangi ya, seorang ayah bertanya kepada anak perempuannya, berapa lama kamu kuat tidak berhubungan suami istri dengan suamimu? Kira-kira kalau kita mungkin nggak nanya gitu ke anak kita, anak perempuan kita? Nggak mungkin kan? Itu kan sesuatu yang sangat-sangat private kan, yang tidak mungkin kita tanyakan kepada anak perempuan kita. Tapi siapa yang bertanya? Yang bertanya adalah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Khalifah kedua dari Khulafaur Rasyidin, beliau bertanya kepada Hafsah putrinya, berapa lama wanita kuat untuk tidak berhubungan dengan suaminya? Hafsah kaget. Wahai ayahku, antum nggak salah nanya nih. Kok nanya begitu? Itu kan sesuatu yang sangat malu untuk ditanyakan. Maka apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu? Aku bertanya ini demi kemaslahatan kaum muslimin. Karena apa? Karena Umar adalah pemimpin ketika itu. Adalah salah satu khalifah ketika itu. Yang mana keputusan dari putrinya akan menjadi hukum bagi Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan Umar tidak mungkin bertanya kepada laki-laki tentang hal ini. Karena yang merasa dirugikan di sini adalah perempuan. Maka Hafsah radhiyallahu taala anha menjelaskan bahwasanya kami kuat untuk tidak digauli selama 3 bulan. Dan ketika bulan keempat itu sudah mulai ada keinginan untuk berbuat sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita patut tahu bahwasanya ketika 3 bulan tidak menggauli istri kita, maka itu sudah seperti garis merah ya, yang mana kita harus menggauli istri kita. Dan setelah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu bertanya kepada putrinya, maka Umar menghukumi siapapun yang pergi jihad, dia harus di-shifting, harus bertukar dengan sahabat-sahabat lainnya setelah 4 bulan. Jadi dia dikirim untuk menaklukkan suatu daerah misalnya, setelah 4 bulan pulang, gauli istrinya diganti dengan orang yang lainnya. Sampai jihad pun diperhatikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan bermudah-mudahan dengan masalah hubungan biologis kepada istri, karena mereka sifatnya adalah malu dan mereka tidak akan meminta kepada kita, namun kitalah yang harus peka kepada hal tersebut. Karena apa? Karena jika seorang wanita merasa khawatir terhadap dirinya sendiri, maka dia akan berbuat sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak kita lihat. Suaminya di mana? Suaminya menjadi tenaga kerja di luar negeri. Akhirnya istrinya menikah lagi. Padahal dia belum diceraikan oleh suaminya. Banyak apa enggak kita dengar? Banyak hal itu terjadi. Karena apa? Karena mereka tidak kuat untuk tidak tersalurkan kebutuhannya secara biologis. Dan juga bagi ibu-ibu, apabila tidak mendapatkan hak untuk digauli secara biologis, maka ibu-ibu bisa menyampaikan hal tersebut kepada orang yang ibu percaya. Contohnya siapa? Ibu mertua. Nah, ibu mertuanya ibu bilang bahwasanya saya tidak pernah digauli oleh anak Anda, maka tolong perintahkan anak Anda untuk menggauli saya. Karena apa? Karena kalau tetap dipendam dan tidak disampaikan, ini akan menjadi bom waktu bagi ibu-ibu.
Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hak kedua yang harus dilakukan oleh suami atau yang menjadi kewajiban bagi suami yaitu memberikan nafkah lahir. Nafkah lahir diantaranya yaitu makanan, memberikan istri kita makan, memberikan istri kita tempat tinggal, dan juga memberikan istri kita pakaian yang layak dipakai untuk istri kita. Dan itu merupakan tanggung jawab bagi suami. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muawiyah Al-Qushairi radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, "Ya Rasulullah, ma haqqu zaujati ahadina alaih?" Wahai Rasulullah, apa hak seorang istri yang harus dilakukan oleh suaminya? Maka jawabannya yaitu antut'imaha idza ta'imta. Engkau memberikan makanan kepada istrimu dari apa yang engkau makan. Wa taksuha idza tasaita, dan engkau memberikan pakaian seperti apa yang engkau pakai. Jadi jamaah sekalian, di antara hak istri yaitu mendapatkan makanan yang layak dari suaminya. Dan suami juga begitu, harus memberikan makan tanpa perlu diminta oleh istrinya. Nah, kalau di rumah nggak ada beras, di rumah nggak ada makanan, tanpa perlu istri meminta, kewajiban kita sebagai suami yaitu memberikan makanan kepada istri kita. Begitu juga pakaian. Kita harus memberikan pakaian kepada istri kita. Para ulama menyimpulkan kewajiban kita memberikan pakaian minimal 2 kali dalam 1 tahun. Nah, itu bagi orang yang mempunyai 2 musim ekstrim ya, yaitu musim panas yang panas banget, maka dia tidak mungkin nyaman menggunakan pakaian musim dingin, dan juga musim dingin yang ekstrim banget, yang dia tidak mungkin menggunakan pakaian musim panas. Kalau dia menggunakan pakaian musim panas, dia kedinginan, nggak kuat. Jadi wajib bagi seorang suami untuk memberikan nafkah pakaian kepada istrinya minimal 2 kali dalam 1 tahun. Dan, nah ini perlu dicatat nih bagi bapak-bapak, memberikan nafkah kepada istri adalah kewajiban bagi seorang suami terlepas dari kondisi ekonomi istrinya. Ya udahlah, istriku gajinya 10 juta kok, ngapain juga aku memberikan nafkah. Boleh apa tidak? Nggak boleh. Terlepas dari kondisi ekonomi seorang istri, baik istrinya itu miskin atau istrinya itu kaya, istrinya bekerja atau istrinya tidak bekerja, maka memberikan nafkah hukumnya wajib. Baik istrinya meminta maupun istrinya tidak meminta. Kecuali dalam satu hal, kecuali jika istri yang menggugurkan kewajiban nafkah tersebut. Misalnya nih bininya seorang CEO lah, atau seorang yang punya jabatan tinggi dalam sebuah perusahaan misalnya. Kemudian istrinya bilang, "Mas, aku nggak butuh deh kayaknya dinafkahin oleh kamu." Maka ketika itu nafkah seorang suami menjadi gugur. Tapi jika di kemudian hari suaminya itu mempunyai harta yang lebih, atau misalnya di kemudian hari seorang istri itu dipecat dari pekerjaannya misalnya ya, padahal dia tadinya sudah menggugurkan kewajiban nafkah kepada suaminya, "Udahlah mas, gajiku udah 2 digit kok, nggak usah lah dinafkahin." Kemudian pada suatu hari seorang istri tersebut di PHK atau istri tersebut dipecat dan lain sebagainya, maka ia berhak untuk menggugurkan syaratnya yang di awal. Di awal dia mempersyaratkan, udahlah saya nggak usah dapat nafkah dari kamu. Maka ketika terjadi kondisi tertentu, maka ia berhak untuk meminta kembali nafkah tersebut. Mulai kapan? Mulai semenjak ia meminta nafkah tersebut lagi. Jadi nggak dihitung ya yang kemarin-kemarin ya. Karena yang kemarin-kemarin ia sudah menggugurkan nafkah tersebut, atau sudah menggugurkan nafkah yang diberikan oleh suami kepada istrinya. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika dalam pernikahan seorang istri melepaskan hak nafkahnya, kemudian ia berubah pikiran, maka suami tidak boleh menolak untuk memberikan nafkah. Ya, tadinya dia sudah bilang nggak usahlah
dapat nafkah, kemudian istri berubah pikiran, maka ia tetap harus diberikan nafkah. Karena apa? Karena itu adalah kewajiban bagi seorang suami. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, seorang perempuan itu di bawahnya laki-laki. Jadi laki-laki adalah pemimpin bagi seorang perempuan. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd, karena sesuatu hal yang Allah lebihkan bagi laki-laki di atas perempuan, wa bima anfaqu min amwalihim, karena memberikan nafkah kepada istrinya. Jadi kita dijadikan pemimpin ya laki-laki oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita ngasih nafkah kepada istri kita. Kemudian hak istri selanjutnya yaitu suami wajib berinteraksi dengan istrinya secara baik, memberikan nafkah kepada istrinya tanpa menunda-nunda. Nah, ini juga penting ini, tanpa menunda-nunda. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau suami memberikan hak kepada istrinya tanpa cara menunda-nunda, ia akan memberikan rumah tangga yang harmonis. Jadi rumah tangga akan harmonis ketika tidak ditunda-tunda kewajiban seorang suami dalam memberikan hak kepada istrinya. Contoh, misalnya dia diberikan uang jajan setiap tanggal 1. Nah, dan ketika tanggal 1 ini dia punya uang memang, tapi dia berpikir, ya udahlah ntar aja deh, tanggal 5 aja deh, saya pengen beli sepatu futsal nih tanggal 1 ini. Boleh apa tidak seperti itu? Tidak boleh. Karena memang haknya istri adalah mendapatkan nafkah dari suaminya tanpa ditunda-tunda. Nah, jadi penting di sini ya, tanpa ditunda-tunda. Seperti apa? Seperti memberikan uang, memberikan pakaian. Ketika sudah waktunya, berikan dia pakaian. Memberikan tempat tinggal. Ketika sudah waktunya, maka ia harus memberikan tempat tinggal kepada istrinya. Dan itu berlaku juga kepada kebutuhan-kebutuhan lain dari istri tanpa ditunda-tunda. Itu termasuk juga seperti yang kita jelaskan tadi, kebutuhan biologis. Ketika seorang istri membutuhkan sesuatu dari suaminya, maka ia harus diberikan sesuatu tersebut tanpa ditunda-tunda. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berikutnya, selain tidak boleh ditunda-tunda, maka suami harus memberikan nafkah kepada istrinya tanpa menunjukkan kebencian terhadap pemberian yang telah ia lakukan. Nah, ini ibu-ibu insya Allah relate banget nih. Minta uang sama suaminya, dikasih. Ini 1 juta. Tapi bukan cuma dikasih, tapi ada embel-embelnya. Ini ya 1 juta yang hemat ya. Itu tadinya seneng tuh, wah makasih. Ya Allah diomongin gitu. Ya udahlah nggak jadilah beli. Terus dikasih lagi besoknya 2 juta. Kok cepet banget habis. Padahal dia cuma dikasih uang, tadinya seneng. Tapi dengan 1 kata itu kok cepet banget habis uang yang kemarin. Itu dia nggak jadi seneng. Karena apa? Karena dia tadinya mengharapkan pemberian yang ikhlas dari suaminya, ternyata pemberian tersebut harus ada embel-embelnya. Oleh karena itu, bagi kita laki-laki tidak boleh untuk memberikan sesuatu kepada pasangan kita dengan cara menunjukkan kebencian kepada pasangan kita atau kepada istri kita. Karena apa jamaah sekalian? Karena ibu-ibu ini sudah kasihan ya, di rumah sudah banyak masalahnya. Oh tapi istri saya kan cuman jadi ibu rumah tangga. Bukan cuman nih, ibu rumah tangga itu adalah kerjaan yang sangat berat sekali. Dari pagi, bangun, ngasih sarapan, menyiapkan untuk sekolah dan seterusnya. Oleh karena itu patut untuk kita perlakukan dengan sebaik mungkin. Jadi bapak-bapak sekalian, ketika kita memberikan sesuatu kepada istri kita, maka kita harus memberikannya dengan cara ikhlas, tanpa menunjukkan kebencian. Dan ini kita semua patut untuk berlatih ya, karena ini biasanya kita sering untuk melakukan kesalahan ini. Ya termasuk anak sendiri juga masih sering untuk berlatih agar kita lebih baik lagi kepada pasangan kita. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh juga kita memberikan sesuatu kepada istri kita, kemudian kita memberikannya dengan cara menyakiti istri kita atau dengan cara berbuat yang tidak baik. Misalnya kita lagi dimintain uang sama istri kita,
Mas, uangnya kemarin sudah habis, Mas. Nih, dilempar uangnya. Maka itu tidak dibenarkan di dalam agama. Jadi kita harus memberikannya anti binafs atau dengan cara yang baik. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai jam berapa kita kajian? Lanjut ya. Seberapa kita harus memberikan nafkah kepada istri kita, dan ini sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, liyunfiq dzu sa'atin min sa'ati. Seseorang yang mampu atau diberikan kemampuan finansial oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ia memberikan nafkah kepada istrinya sesuai dengan kondisi finansialnya dia. Wa man qudira alaihi rizquhu, dan barang siapa yang disempitkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya pemasukannya dia tidak banyak, falyunfiq mimma atahullah, maka hendaklah ia menginfakkan hartanya kepada istrinya sesuai dengan pendapatan yang ia punya. Karena apa? La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan memikulkan beban yang sangat berat kepada seseorang, melainkan kalau ia mampu untuk memikulnya atau sesuai dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ja'alullahu ba'da usri yusra. Dan Allah Subhanahu wa taala kelak akan memberikan kelapangan kepada seseorang setelah kondisinya yang sempit. Jadi kalau kondisi kita sempit, maka suatu saat akan diberikan kelapangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan standar kewajiban nafkah yaitu mengikuti kondisi kedua belah pihak ya. Jika suami dan istri sama-sama mampu, maka nafkah diberikan sesuai dengan standar orang mampu atau standar orang kaya. Dan jika kedua-duanya suami dan istri sama-sama miskin, maka nafkah diberikan sesuai dengan standar orang-orang yang miskin. Dan jika kondisinya berbeda, seperti misalnya suaminya kaya dan istrinya miskin, atau suaminya miskin, istrinya kaya, maka terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama, dan mayoritas ulama menjelaskan bahwasannya nafkah harus memperhatikan kondisi di antara kedua pasangan. Jadi mengambil jalan tengah kalau terjadi perbedaan atau kalau terjadi perdebatan. Wah, kok saya dapatnya cuma segini, padahal suami saya segini, maka itu kita harus mengambil jalan tengah. Tapi kalau tidak terjadi perbedaan di antara keduanya, tidak ada saling adu mulut dan lain sebagainya, maka suami memberikan yang terbaik kepada istrinya. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kebiasaan memberikan nafkah kepada istri yaitu berlaku bagi orang-orang yang sederajat atau selevel dengan istri tersebut. Karena apa? Karena kadar nafkah seseorang istri itu berbeda, tergantung komunitas atau tergantung hal-hal atau masyarakat yang ada di sekitarnya. Jadi tidak bisa dipukul rata. Kemudian hak berikutnya yang harus ditunaikan seorang suami adalah memberikan tempat tinggal yang layak kepada istrinya. Nah, seberapa ukuran tempat tinggal yang layak? Parameternya yaitu kembali kepada adat dan kebiasaan seorang istri sebelum menikah. Misalnya sebelum menikah dia tinggal di sebuah apartemen yang luar biasa, yang di sana setiap kamarnya ada jacuzzinya misalnya. Ada air panas dan air dingin, jacuzzi panas dan jacuzzi dingin. Setelah menikah, dia ditinggali oleh suaminya di sebuah kamar kos-kosan 4x4. Boleh apa enggak seperti ini? Enggak boleh. Karena apa? Karena sebelum menikah dia mempunyai kebiasaan tinggal di rumah yang sangat luar biasa istimewa sekali. Misalnya dia mempunyai rumah 4 kamar misalnya. Kemudian setelah dia menikah, ternyata dia ditinggalin oleh suaminya hanya di satu kamar kontrakan yang kecil atau kos-kosan 3x3 atau 4x4, maka tidak boleh. Begitu juga sebaliknya. Misalnya seorang istri bilang kepada suaminya, nah padahal dia sebelum nikah misalnya dia hanya tinggal di kos-kosan bersama kedua orang tuanya, bersama adik-adiknya. Kemudian setelah menikah dia bilang, "Bang, pokoknya saya maunya tinggal di rumah yang ada private poolnya, yang saya bisa berenang setiap hari,
yang ada pembantunya 3 dan seterusnya, apakah ini harus dipenuhi oleh suami? Maka jawabannya adalah tidak, karena ini sesuai dengan kebiasaan dia sebelum menikah. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus memberikan nafkah kepada istri kita sebaik mungkin. Itu dulu intinya ya. Kalau terjadi perselisihan, baru kita kembali kepada kaidah yang tadi ya. Yang kaya, miskin, dan seterusnya. Tapi kalau tidak terjadi perselisihan di antara suami istri, maka yang paling baik adalah liyunfiq dzu sa'atin min sa'ati. Kalau dia mempunyai kelebihan rezeki, maka ia memberikan tempat tinggal yang nyaman bagi istrinya, memberikan makanan yang bergizi bagi istrinya, dan memberikan pakaian yang baik bagi istrinya. Kemudian bagaimana jika seorang suami tidak memberikan nafkah tersebut kepada istrinya? Jadi misalnya suami itu lalai, atau suami dengan sengaja menahan nafkah tersebut kepada istrinya. Maka dalam hal ini istri berhak untuk meminta kepada suami haknya. Andai kata suami itu sengaja tidak memberikan haknya padahal ia mampu, maka ia boleh mengambil sebagian harta suami untuk mencukupi kebutuhan primernya. Kebutuhan primer ya ibu-ibu ya. Nah misalnya nih, suaminya pergi kerja, ternyata dompetnya ketinggalan. Di dalam dompet ada 2 juta. Suaminya pelitnya nauzubillah. Gak pernah ngasih uang. Kira-kira berapa Bu yang harus diambil Bu? Yang boleh diambil bagi istri adalah yang bisa memenuhi kebutuhan primernya. Untuk dia membeli makan, untuk dia membeli pakaian kalau nggak dibeli-belikan pakaian, dan untuk tinggal di tempat yang layak. Karena apa jamaah sekalian? Yang diperintahkan di sini hanyalah untuk kebutuhan primer. Misalnya, ibu-ibu mengambil uang tersebut untuk beli skincare, boleh nggak Bu? Boleh dong, kan untuk suami juga. Nah, gitu jawabannya mungkin ya. Ya jadi jawabannya hanya untuk hal-hal yang primer saja. Jadi bukan untuk ngambil untuk skincare dan lain sebagainya. Misalnya, seorang istri bilang bahwasannya dia alhamdulillah nih udah dicukupi sama suaminya nih, dicukupi makannya, dicukupi pakaiannya, dicukupi tempat tinggalnya, tapi dia selalu menganggap bahwasannya suamiku ini belum memberikan aku nafkah. Kenapa? Aku minta ganti kulkas kok nggak diganti-ganti kulkas. Nah, apakah ini termasuk kebutuhan primer atau enggak? Bukan termasuk kebutuhan primer selama ia mempunyai kulkas dan kulkas tersebut bisa digunakan dan tidak bermasalah. Atau misalnya dia mempunyai keinginan untuk ganti kasur setiap 3 tahun sekali misalnya. Oh 3 tahun sekali saya harus ganti bed ini, spring bed dengan spring bed yang baru. Apakah harus dipenuhi oleh seorang istri? Maka jawabannya adalah tidak, karena ini bukan merupakan kebutuhan primer. Apakah harus dipenuhi oleh suami ya? Maka tidak, karena ini bukan merupakan kebutuhan primer. Allahumma shayyiban nafi'an. Jadi jamaah sekalian, yang digarisbawahi di sini adalah boleh istri untuk mengambil sebagian dari harta suami untuk digunakan untuk kebutuhan intinya, yaitu untuk makan dirinya dan untuk makan anak-anaknya dengan cara yang ma'ruf atau tidak berlebih-lebihan. Hal ini sesuai dengan fatwa yang difatwakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Hindun binti Utbah, istri dari Muawiyah. Ketika itu beliau lapor kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya suamiku ini pelit banget. Tapi dikatakan dalam riwayat lain bahwasanya Hindun binti Utbah ini memang orangnya high class atau orangnya memang biasa hidup dalam kemewahan. Jadi Muawiyah sudah memberikan harta yang cukup, namun Hindun binti Utbah ini merasa kurang. Maka apa yang difatwakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Khudi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf. Kalau engkau tidak mampu untuk mendapatkan nafkah dari dia karena dia terlalu pelit, maka apa yang harus dilakukan adalah boleh untuk mengambil sesuatu dari suaminya untuk hal-hal primer yang mencukupi dirinya dan mencukupi anaknya dengan cara yang ma'ruf atau dengan cara yang baik.
Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kalau suaminya sangat miskin? Sangat miskin nih, tidak mampu untuk memberikan nafkah kepada suaminya. Ada dua pilihan bagi istri. Yang pertama, istri boleh untuk milih bersabar dan rela menggunakan harta pribadinya untuk menutupi kebutuhan rumah tangga. Dan pastinya istri tersebut akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala kalau ia mampu bersabar dan menggunakan uang pribadinya. Nah, ini pilihan yang pertama. Namun suami juga mempunyai kewajiban. Jadi kayak ditalangin dulu ya. Ditalangin dulu pakai uangnya istri. Dan ketika suami mempunyai kelebihan rezeki, maka dikembalikan kepada istri. Karena memang pada dasarnya kewajiban nafkah adalah kewajiban seorang suami. Namun jamaah sekalian, kalau tidak sabar istri tersebut, tidak bisa bersabar atas lemahnya finansial suami atau kekurangan suami dalam bidang ekonomi, maka ia dibenarkan secara agama untuk meminta cerai. Jadi ia boleh datang ke KUA dan dia bilang bahwasanya saya sangat kekurangan dalam hal nafkah yang diberikan oleh suami. Saya mau menggugat cerai. Diperbolehkan apa tidak secara agama? Diperbolehkan. Jadi pilihannya dua, yaitu yang pertama bersabar dan menggunakan uang pribadi untuk kebutuhan rumah tangga, dan ibu-ibu akan mendapatkan pahala karena melakukan hal itu. Dan pilihan yang kedua, kalau sudah tidak kuat maka bisa menggugat cerai di pengadilan agama. Kemudian yang terakhir yang akan kita bahas adalah siapakah istri yang tidak berhak mendapatkan nafkah. Jadi ada juga ya istri yang tidak berhak mendapatkan nafkah, yaitu istri yang tidak menyerahkan dirinya kepada suami untuk digauli. Nah, jadi ia tidak berhak mendapatkan nafkah. Jadi kewajibannya istri itu sebenarnya cuma satu aja, menyerahkan dirinya kepada suami untuk digauli. Dan ibu-ibu sebenarnya ya, kalau menurut mazhab Imam Ahmad bin Hambal, menurut mazhab Hambali, ibu-ibu itu tidak wajib nyapu, tidak wajib ngepel, tidak wajib bersihin rumah, nggak wajib nyetrika, nggak wajib jemur baju, nyuci baju, dan lain sebagainya. Yang merupakan kewajiban seorang istri hanya satu, yaitu menyerahkan diri kepada suaminya untuk digauli secara biologis. Namun tentunya kita perlu kembali kepada zaman orang-orang mulia, para sahabiat, istri-istri Rasulullah SAW yang mereka melakukan kegiatan atau kerjaan rumah tangga. Nah, kita patut juga untuk mencontoh mereka melakukan kegiatan rumah tangga, ngurus anak, ngurusin suami, dan lain sebagainya agar mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali lagi, siapa saja istri-istri yang tidak berhak mendapatkan nafkah? Yang pertama yaitu istri yang tidak menyerahkan dirinya untuk digauli kepada suaminya. Jadi dalam hal ini ia tidak berhak untuk mendapatkan nafkah. Contoh, gimana nih untuk tidak mendapatkan nafkah? Contohnya adalah misal suami menikah dengan istrinya. Setelah menikah, istrinya bilang, "Bang, saya masih ada kuliah nih." Berapa? 4 tahun. Oh ya udah, berapa biayanya? 10 juta per semester. Oke, insya Allah saya akan memberikan nafkah. Ya bang, tapi saya nggak mau tinggal serumah dulu ya. Saya masih mau lanjut kuliah saya di tempat ini. Sedangkan suaminya tidak bisa untuk tinggal di tempat ia kuliah. Nah, jadi ia seolah-olah tidak menyerahkan diri kepada suaminya. Maka dalam hal ini suami tidak wajib untuk memberikan nafkah kepada istrinya. Karena apa? Karena tidak ada timbal balik di sini, yaitu istri tidak menyerahkan diri kepada suaminya. Begitu juga yang kedua, istri yang bisa atau istri yang tidak wajib mendapatkan nafkah atau tidak berhak mendapatkan nafkah ya, yaitu misalnya istri yang masih di bawah umur. Nah, kok ada ini istri yang di bawah umur? Ya ada panjang nanti ya kisahnya. Misalnya seorang laki-laki yang menikahkan putrinya yang masih di bawah umur atas dasar satu maslahat yang sangat besar. Misalnya laki-laki ini dia sudah divonis oleh dokter dia punya kanker stadium 4, umurnya tinggal 1,5 bulan misalnya, sedangkan dia punya anak berusia 9 tahun. Kalau anak itu tidak dinikahkan, maka dia akan hidup dengan siapa? Mungkin dia akan hidup di panti asuhan, atau dia akan diurus oleh pamannya misalnya.
sedangkan pamannya ini adalah waliyadzubillah orang yang mabuk-mabukan, sering judi dan lain sebagainya. Jadi si bapak ini karena maslahatnya dia mengawinkan atau menikahkan istrinya yang di bawah umur ini agar mendapatkan suami yang soleh misalnya. Ada imam masjid, punya anak, anaknya itu usianya 17 tahun, ya nggak terlalu beda jauh lah ya, cuma beda 8 tahun, dinikahkan, tapi ketika itu anak yang masih di bawah umur ini masih belum bisa berhubungan suami istri kepada suaminya, karena apa? Karena masih di bawah umur. Maka pada saat itu atau pada kondisi ini, istri tersebut tidak wajib untuk dinafkahi. Tapi kalau suami ingin berbuat baik kepada istrinya, ingin menafkahi, maka itu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga yaitu istri yang tidak mentaati perintah suami dalam hal kewajiban yang harus dipenuhi. Dan kembali lagi ini adalah kewajiban masalah ranjang. Kalau tidak dipenuhi oleh seorang istri, maka istri tidak berhak mendapatkan nafkah dari suami. Dan yang terakhir yaitu istri yang safar atau bepergian tanpa izin dari suami. Misalnya apa? Misalnya istri safar keluar kota dan dia tidak izin sama suami, tanpa nelpon suaminya, tanpa izin kepada suaminya, dan juga bukan karena hajat suami. Maka ketika dalam safar tersebut ya, khusus dalam safar tersebut, ia tidak berhak mendapatkan nafkah dari suaminya. Dan ketika ia pulang lagi, kembali lagi ke rumahnya, maka ia berhak lagi mendapatkan nafkah dari suaminya. Begitu juga kalau misalnya seorang istri bersafar atas izin suaminya, tapi bukan untuk kebutuhan suami. Nah, contohnya gimana ini? Misalnya istri ditelepon nih sama bapaknya, nak, kita mau liburan nih sekeluarga besar. Kemana? Ke Eropa. Siapin ya paspornya, udah bapak beliin tiket dan lain sebagainya. Akhirnya pergilah mereka ke Paris, ke Milan, apa segala macam, shopping-shopping, habis duitnya nih. Nelpon lakinya, bang, duit gua habis nih, tambahin dong. Berapa? 100 juta. Ya kalau lakinya kaya, mempunyai kelebihan, dia mau transfer, jazahullah khair, nggak ada masalah di sini. Tapi pada dasarnya kalau lakinya tidak mau memberikan nafkah karena dia keluar safar bukan atas hajat suami, maka ini diperbolehkan di dalam agama. Mungkin itu saja jamaah sekalian yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini. Bismillah, bagaimana jika ada suami atau istri yang bekerja di luar negeri, tidak bertemu 6 bulan sampai kadang 1 tahun? Apakah itu boleh dalam pernikahan? Syukron. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu sudah memutuskan bahwasanya suami harus memberikan nafkah biologis kepada istrinya minimal 1 kali dalam 4 bulan. Namun dalam hal ini dikecualikan jika suami tersebut safar atau bepergian keluar kota atau keluar negeri. Dalam hal ini, jika istri merasa sanggup untuk menunggu dalam waktu 1 tahun, maka tidak ada masalah. Namun jika istri tidak sanggup dan tidak sabar untuk menunggu dalam waktu yang sangat lama, dan ia takut terjerumus dalam perzinahan, maka ia boleh untuk meminta kepada suaminya, udahlah bang, kerja di Indonesia aja, banyak kok insya Allah lowongan kerja. Kalau suaminya tetap tidak mau dan tetap bersikeras untuk tetap tinggal di sana, maka ibu-ibu boleh untuk mengajukan atau menggugat cerai, karena ibu-ibu tidak mendapatkan nafkah batin atau nafkah hubungan biologis di antara suami istri. Jadi ada step-stepnya ya. Yang pertama, ibu-ibu bisa bersabar kalau memang itu keputusan bersama. Ini demi kita bisa bangun rumah, makanya suami saya bolehkan untuk kerja di luar negeri misalnya. Dan dalam hal ini ibu-ibu ridho. Dan kalau ibu-ibu tidak ridho, maka ibu-ibu bisa menasehati suaminya untuk tidak terlalu lama berpisah dengan pasangannya. Kalau tetap tidak bisa, maka tetap dia tidak mau, maka istri tersebut berhak untuk mengajukan cerai. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian tadi ada yang terlewatkan juga ya, di antara hak dari seorang istri, ini sambil menunggu pertanyaan lagi yang lain. Di antara hak seorang istri yang merupakan kewajiban seorang suami adalah suami tidak boleh melakukan KDRT kepada istrinya.
tidak boleh memukul istrinya. Di dalam syariat Islam ada diperbolehkan untuk memukul pasangan, namun dengan catatan dorban ghairu mubarrih, yaitu pukulan yang tidak berbekas. Dan itu apa? Itu adalah step terakhir ketika sudah dinasehati seorang istri tersebut, istri yang berbuat nusyuz misalnya, dia tidak nurut kepada suaminya, maka ia dinasehati, fa'idhuhunna, nasihatilah wanita-wanita tersebut. Kalau tidak mempan, wahjuruhunna fil madaji', maka bisa untuk pisah ranjang di antara mereka berdua. Kalau tetap tidak mempan, baru fadribuhun, maka boleh untuk dipukul dengan catatan pukulan yang tidak membekas atau pukulan yang tidak keras. Dan juga tidak boleh memukul wanita di kepala dan di wajah, karena itu sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, wala tadribil wajah, dan tidak boleh kita untuk memukul wanita di wajahnya atau di kepalanya. Dan juga kita tidak boleh menghina fisik seorang wanita, wala tuqabbih. Jadi kita tidak boleh menghina fisiknya, seperti kita mengatakan dia hitam, mengatakan dia pendek, mengatakan dia jelek dan lain sebagainya, maka ini adalah hal yang dilarang di dalam Islam. Kemudian juga wala tahjur illa fil bait, dan tidak boleh kita untuk mendiamkan istri kita kecuali di dalam rumah saja. Jadi kita kalau mau mendiamkan istri kita, ya jangan di dalam rumah didiemin, di luar rumah didiemin, dan seterusnya. Dan itu adalah hal yang harus atau menjadi kewajiban seorang laki-laki kepada istrinya. Kemudian pertanyaan berikutnya, saat masih bujang harga skincare istri 1 juta. Saat menikah suami tidak sanggup membelikan skincare dengan harga segitu. Bagaimana hukumnya Ustadz? Siapa yang bisa jawab laki-laki? Gimana Pak hukumnya Pak? Pertama, agama sudah memerintahkan kita untuk menikah dengan yang sekufu, yang selevel, yang tidak terlalu timpang strata ekonominya. Jadi kalau seorang yang biasanya sebelum menikah mendapatkan 15 juta dari bapaknya, dan ketika menikah dengan seorang yang sangat berbeda level ekonominya, misalnya suaminya gajinya gaji UMR, dan dia bisa untuk diberikan uang jajan ini ya, uang jajan di luar makan ya, hanya misalnya 200 atau 300 ribu saja, pasti akan terjadi ketimpangan dalam hal ini. Karena apa? Karena tidak sekufu. Jadi oleh karena itu agama mengajarkan kita untuk menikah dengan yang selevel. Jadi jangan sampai nafkah dari suami yang sedikit itu, yang mana suami berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada istrinya, yang sedikit itu diremehkan oleh istri. Karena apa? Karena nggak selevel. 200 ribu. Ini mah buat apa? Buat bedak juga nggak cukup, buat lipstik juga nggak cukup, biasanya seperti itu. Nah, karena apa? Karena dia biasa diberikan skincare oleh orang tuanya dengan harga yang mahal. Jadi ibu-ibu sekalian, kalau nanya nasihat apa yang harus dilakukan kalau suami tidak bisa memberikan skincare, ya pertama, ibu-ibu kalau ingin berusaha untuk mendapatkan penghasilan lebih, maka ibu-ibu bisa izin kepada suaminya, misalnya mau buka apalah gitu ya, misalnya mau pekerjaan yang dari rumah, atau ibu-ibu ingin mengajar, atau ibu-ibu ingin bekerja di sebuah tempat yang mana tempat tersebut sesuai masih dalam ketentuan koridor-koridor agama, maka silahkan ibu-ibu meminta kepada suaminya bila suami tersebut tidak mampu untuk memberikan kebutuhan skincare bagi ibu-ibu. Dan perlu diketahui juga bahwasanya nafkah yang wajib dilakukan atau diberikan oleh suami adalah nafkah yang 4 tadi ya. Yang pertama yaitu nafkah dalam kebutuhan biologis, yang kedua yaitu makanan, yang ketiga yaitu pakaian atau minimal 2 kali dalam 1 tahun, dan kemudian tempat tinggal. Dan skincare bukan termasuk dalam hal itu. Dan juga ibu-ibu jangan meremehkan doa, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar suatu saat Allah memampukan suami ibu-ibu sekalian, dan bisa dengan itu dia mampu untuk memberikan uang kepada istrinya untuk membeli
skincare. Wallahu a'lam bishawab. Saat suami meninggal dunia setelah masa iddah, apakah boleh seorang wanita bekerja demi masa depannya dan anaknya karena sebelumnya istri tidak bekerja dan sudah hijrah serta menggunakan niqab? Apakah berdosa saat bekerja harus melepas niqab dan bagaimana hukumnya janda yang bekerja? Nah, satu-satu ya. Pertama, saat suami meninggal dunia setelah masa iddah, apakah boleh seorang wanita bekerja demi masa depannya dan masa depan anaknya? Jawabannya adalah boleh. Tapi setelah masa iddah selesai. Ya, kalau masa iddahnya wanita yang ditinggal meninggal oleh suaminya berapa? Arba'ata ashhurin wa ashro, yaitu 130 hari atau 4 bulan 10 hari. Bahkan para ulama mengatakan kalau dalam masa iddah tidak ada yang mencukupi kebutuhannya, maka wanita tersebut boleh bekerja kalau ia mendesak pada masa iddahnya dengan syarat harus di siang hari saja dan malam harus di rumah. Ini kalau benar-benar sudah tidak ada yang mampu untuk menafkahi wanita tersebut. Nah, apalagi setelah iddah, maka ia boleh untuk bekerja untuk memenuhi kebutuhan anak dan kebutuhan dirinya. Sebelumnya istri tidak bekerja dan sudah hijrah serta menggunakan niqab, apakah berdosa saat bekerja harus melepaskan niqab? Kalau bisa, ibu-ibu mencari pekerjaan yang membolehkan ibu-ibu untuk menggunakan niqab atau menggunakan cadar. Nah, kalau misalnya ibu-ibu terbiasa bercadar dan ketika bekerja tidak boleh menggunakan cadar tapi masih boleh menggunakan jilbab, ya mungkin selama bekerja bisa diganti cadar itu dengan masker misalnya, kalau ibu-ibu ingin tetap menjaga. Tapi insya Allah ada saja tempat-tempat yang membolehkan seseorang untuk bekerja dengan menggunakan cadar. Atau kalau tidak bisa, ya maka ibu-ibu bisa mencari tempat bekerja yang khusus buat perempuan. Misalnya mengajar di sekolahan yang khusus buat perempuan-perempuan, atau di pondok pesantren lah, atau mengajar ngaji, mengajar ngaji, atau mengajar private kepada anak-anak dan lain sebagainya yang khusus untuk perempuan. Dan jangan lupa berdoa kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala mencukupi kebutuhan ibu-ibu sekalian. Ada pertanyaan lagi? Bismillah. Ini ada pertanyaan online, Ustaz. Gimana solusinya jika istri ini orang yang cerewet, orang yang apa-apa suka komplain, tapi ternyata dalam hatinya dia butuh sosok suami yang membimbing dia. Anak-anaknya jarang diperhatikan, jadi semua dihandle oleh istri, termasuk bantu suami cari nafkah. Suami nggak bisa mengarahkan, jadinya di mata semua orang istri yang dianggap bermasalah. Bagaimana seharusnya suami bertindak? Karena katanya istri itu cerminan dari suami. Agak ruwet juga ya. Iya, yang pertama apa tadi? Jadi suaminya mungkin secara garis besarnya kurang capable gitu, Ustaz. Jadi kurang memperhatikan keluarganya, kurang membimbing istrinya. Mungkin di sini katanya permasalahannya sampai ribut besar, sampai menuju ke perceraian. Bagaimana sikap istrinya begitu, Ustaz? Bagaimana sebaiknya, apa yang mereka harus lakukan? Yang pertama dikatakan tadi bahwasannya istrinya seorang yang cerewet. Ya, kita perlu tahu ya bahwasannya ibu-ibu itu harus mengeluarkan 20.000 kata satu hari. Jadi kalau ibu-ibu nggak cerewet, ya bukan ibu-ibu namanya. Jadi kalau ibu-ibu cerewet, ya udah kita berusaha semaksimal mungkin untuk mendengarkan keluh kesah seorang istri tersebut. Yang kedua, hilangnya sosok suami, dan itu adalah hal yang sangat menyedihkan ya di antara kita dan banyak terjadi, yaitu suami yang tidak memperhatikan istrinya, tidak memperhatikan anak-anaknya dan lebih fokus kepada hal-hal yang lain. Dan ini adalah kesalahan kita semua, kesalahan laki-laki yang patut diperbaiki dan harus introspeksi. Karena kita juga mempunyai kewajiban bukan hanya sekedar mencari nafkah, bukan hanya sekedar memberikan materi kepada anak dan istri kita, tapi kita juga harus menjadi seorang sosok ayah, menjadi seorang sosok suami yang hadir dalam kehidupan rumah tangga kita. Jadi dengan itu insya Allah kita akan menjadi lebih baik lagi dan kita akan mendapatkan keharmonisan dalam rumah tangga.
Jadi wallahu a'lam ya, kita harus memperbaiki diri kita masing-masing. Mungkin kalau sudah tidak ada pertanyaan, kita tutup kajian kita dengan bersama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.